Kita lagi jalan, nemuin gagak. Gagak. Lumayan lah, seayam. Gak lama cowoknya turun ke bawah. Gagak, tolongin. Itu cewek kesurupan. Masuk daerah baru kan ada selamat Gapura. Jalan, selamat datang. Gapura gitu. Iya, perbatasan. Iya. Pas di perbatasan gitu ditarik tuh perempuan, jatuh dari motor. Halo, selamat malam teman-teman Pijakers dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat. Nah, di ceritanya podcast kali ini nih, sekarang gue udah ditemenin sama Kak Alia dari Spiritual Journey. Nah, buat kalian, jangan lupa buat pantengin tuh channel Spiritual Journey. Karena di kontennya Spiritual Journey nggak cuma ada ekspornya aja. Malah sekarang lebih banyak di podcast ya, Kak? Iya. Tuh, dan di podcastnya Spiritual Journey itu banyak banget cerita-cerita yang menarik yang bisa kalian ambil pelajarannya di sana. Nah, Kak, apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nanda yang apa kabarnya? Alhamdulillah udah mulai membaik. Oke. Nah, Kak dengar-dengar nih dari pengalaman-pengalaman Kakak ada satu pengalaman yang menarik banget nih tentang hal-hal goib. Itu bisa nggak dibagi ke kita? Boleh. Itu waktu pengalaman yang di mana sih, Kak? Itu di Curug Seribu sih. Nah itu Kak, kondisinya maksudnya apa ya? Maksudnya kejadiannya seperti apa sih kok bisa sampai kayak yang tadi diceritain di balik kamera tuh? Oh, oke. Waktu itu nih kita mau pergi ke Curug Seribu, gitu. Kita ada berempat, ya, jalan ke Curug Seribu. Ini tuh mau main air, ya kan? Di Curug Seribu, sampai di sana, perjalanan pun sebenarnya udah nggak enak. Tapi kita yang udahlah santai aja. Sebelum Curug Seribu tuh ada yang sebelumnya tuh curug apa sih namanya ya, gue nggak gitu tahu banget nama ya gitu, nggak apa. Kita lagi jalan nemuin gagak lumayan lah, seayam. Gede juga. Iya, orang main ledek-ledekan sama teman, yang bisa nangkep gue kasih duit, gitu kan. Terus jalan itu gagaknya terus hilang. Ya udah di situ kita yang bewok sih, ya. Wah, ini udah tanda-tanda gak bener nih, gitu. Ini kita tetap mau lanjut ke Curug Seribu. Udahlah, tetap lanjut lah. Kita udah di sini, mau nggak mau kita harus lanjut. Oh ya udah, kalau emang mau lanjut. Posisinya di situ ada cewek satu, dan kebetulan dia lagi menstruasi. Ya udah, kita jalan ke curug, naik ke curug. Di situ ada batu, ya. Udah dicek sama bewok, tangan pun nggak masuk ke dalam batu itu, nggak masuk. Udah dicek segini nggak masuk. Ya udah, aman dong. Jalan. Tiba-tiba ada satu temen gue teriak, woi, tolongin gue. Pas dilihat, kakinya tuh masuk ke dalam batu itu. Kok bisa? Ke sela-sela itu. Padahal tadi sebelumnya dicek sama bewok, ya, itu tangan aja nggak masuk, tapi ini betis masuk. Gokil. Itu betis masuk. Nah, ya udah, akhirnya mau dicoba diangkat, dicoba ditolongin kan, diangkat. Akhirnya keangkat dan berdarah dong pasti. Iya. Masuk kan. Wah, ini udah nggak beres nih. Udahlah, kita pulang aja. Kalau nggak kita cari hotel yang deket sini. Nah udah,
Enggak dong, gue kan mau main air dulu sebentaran sambil bersih-bersih yang cewek ini. Ya udahlah nggak apa-apa sambil bersihin yang berdarah. Ya udah, di situ kita udah nggak bagus nih, ya kita udah memutuskan untuk yang, kita cabut aja, cari hotel. Ya udah, kejadiannya sih lebih ininya di hotel ya. Lebih banyaknya. Iya, ya udah kita cari hotel yang nggak jauh dari situ. Nanya sama yang penjaga villa, kita bilangnya villa ya, belum hotel ya, losmen kali ya. Losmen, oke. Jadi penjaga losmen tuh. Kebetulan kamarnya di atas. Kita pesen 2 kamar karena kan berempat. Ya, pesen 2 kamar. Nah yang cewek ini ada cowoknya. Dia di kamarnya di atas. Kita di bawah. Ya, kita di bawah. Kita lagi asik nih habis makan segala macem. Kelar mereka naik, kita di bawah. Gak lama cowoknya turun ke bawah. Wah, tolongin. Itu cewek kesurupan. Naik dong ke kamar, dilihat tuh cewek kesurupan. Iya tuh cewek kesurupan. Dan itu cewek lagi megang pisau di sini. Bukan pisau, gunting. Kayak mau bunuh diri gitu. Mau bunuh diri. Wah ini kenapa? Ada apa? Abis gitu diteriakin kenapa? Terus, saya mau ini perempuan. Jadi makhluk yang ada di sana itu minta. Iya, ini saya mau ini perempuan. Wah, udah deh, coba kita ambil dulu benda tajam ya. Kita ambil dulu benda tajamnya, kita usaha ambil benda tajamnya. Udah, coba dibantuin dong, dikeluarin. Keluar nih. Serp keluar. Prek. Bentar nih keluar. Dalam bangun lagi, kesurupan lagi. Kita tanya dong, ada apa? Kenapa? Kesurupannya itu makhluk yang sama? Makhluk yang sama. Akhirnya dia menjelaskan, saya marah. Karena? Tadi saya diinjek. Oke. Yang dicuruk tadi saya diinjek. Katanya, saya diinjek. Kaki saya diinjek. Lah, kita kan gak ada yang lihat. Karena gak kelihatan. Benar. Ya dong, gak kelihatan ya, kita minta maaf. Iya dah, cara minta maafnya saya barter sama anak-anak. Saya mau ini anak. Oh gak bisa. Gak boleh. Gak bisa. Ini bukan punya kamu. Benar. Iya dong, gak bisa. Kalau yang kejadian tadi, kita minta maaf, kita gak ada yang lihat. Kalau kelihatan juga gak mungkin kita injek. Benar. Iya dong. Iya. Dia marah tetap saya mau anak ini. Gak bisa. Udah kita bantuin, kita keluarin lagi. Keluar. Plek, jatuh lagi. Udah kesurupan 2 kali. Iya dong. Ini udah yang ketiga nih. Ini mau yang ketiga nih. Udah kesurupan. Dia tiduran lagi. Udah ketiduran, udah enakan, udah bangun. Kita ke kamar mandi dong. Ke kamar mandi dong. Gue lemes. Udah kamar mandi deh dia. Di kamar mandi teriak-teriak lagi, kesurupan lagi. Gokil. Kesurupan lagi dengan sosok yang sama. Pokoknya saya mau anak ini. Kalau enggak, kalian gak ada yang pulang. Mau kalian pulang, kasih anak ini, atau kalian tidak ada yang pulang. Ya udah, kita coba bantu lagi, kita coba keluarin lagi. Karena kondisinya kasihan banget tuh perempuan ya. Iya. Lagi mens, kakinya. Ya, terus lagi kesurupan berapa kali. Kesurupan tuh capek. Abis loh badan. Benar. Fisiknya. Kita bantu lagi, kita keluarin lagi, kita tidurin lagi di tempat tidur, kita tungguin. Kita nggak kasih kemana-mana. Yaudah nih, mumpung anak tidur, beliin makan, kasih makan. Ya dong, kita jalan nih berdua beli makan. Kita suruh nemenin dong. Kita jalan beli makan. Baru juga mau turun ke bawah, udah teriak lagi. Gokil. Udah teriak lagi, mau loncat ke balkon. Itu kan aja sampai 2 ya posisinya, kamar kita yang di bawah. Mau loncat ke balkon. Tapi dipegangin kan, akhirnya ditarikin, dipegangin.
Kita teriak-teriak dong, minta tolong sama penjaga losmen. Benar. Minta tolong ke penjaga losmen. Akhirnya ditolongin sama penjaga losmen, dibantuin sama penjaga losmen. Alhamdulillah penjaga losmennya lumayan bisa juga, ngerti juga yang hal kayak gitu. Jadi penjaga losmen bilang, ini mah jangan ditinggal, sambil terus dibacain doa. Masalahnya ini belum kelar. Ini belum kelar, ini harus ditemenin, nggak boleh ditinggal sama sekali. Tapi ini anak belum makan pak. Ya udah saya suruh anak saya aja yang beli makan. Ya udah si penjaga losmen nyuruh anaknya beli makan. Kita nggak ada yang keluar kamar tuh buat ngejagain itu perempuan. Kan jendela ya, itu balkon. Itu dari luar jendela kelihatan tinggi, gede, matanya merah. Itu kelihatan ngeliatin dari luar. Jadi kalau divisualisasikan mungkin kayak genderuwo gitu. Bisa jadi ya. Itu di luar. Dan anaknya yang lagi beli makan, ya, anak itu yang lagi mau beliin makan buat kita, tiba-tiba lagi di jalan, katanya dia diserempet sama motor. Cobaannya sebanyak itu ya? Iya, diserempet sama motor. Plus, kita sadarnya pun gara-gara di kok anak nggak datang-datang. Ya bapaknya nanya, nih anak saya nggak datang-datang. Saya coba cek dulu ya, minta izin ke bawah dulu buat ngecek anaknya. Nah, di situ dia nemuin anaknya. Si bapak itu cuma bilang, kalian harus cabut nih, nggak bisa kalau di sini terus. Kalau bisa, habis kelar makan, udah beres-beres, pulang aja. Kalau di sini akan terus seperti ini, ya. Karena jaraknya dekat, dia bilang, dan dia mau ini perempuan. Tapi ini udah malam pak, saya minta sama sampai subuh aja. Itu kejadian dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Kesurupannya nggak ada henti-hentinya ya. Lumayan juga itu, capek banget itu. Sampai jam 2 pagi, sampai subuh aja pak. Kasihan ini anak istirahat aja, ini anaknya kan baru tidur. Ya, habis makan baru. Masih sampai subuh aja pak, tolongin saya dong, tolongin kita di sini. Kalau kita paksain, kita naik motor loh. Kasihan ini anak, ditolongin sampai subuh aja pak. Ya udah, saya bantuin. Pokoknya nih anak nggak boleh ditinggalin. Kita temenin di sini sampai subuh ya. Iya sampai subuh aja pak, nggak sampai lama-lama. Kita pikir subuh selesai. Ya. Ternyata continue terus. Jadi dari jam 2 ke subuh tuh? Dari jam 11 malam dong. Dari jam 11 itu sampai subuh terus-terusan seperti itu? Terus-terusan. Gokil. Orang dia ada di Banting kok. Sampai di Banting pun? Sampai di Banting. Sampai itu perempuan ngomong, udah deh, ya udah, tinggalin aja deh gue. Sampai pasrah. Iya, tinggalin aja deh gue nggak kuat kayak gini. Udah tinggalin aja gue. Kita pergi bareng-bareng, pulang bareng-bareng. Nggak ada kayak gini. Kita pergi bareng-bareng, pulang bareng-bareng. Kita nggak bisa selesai di sini, kita selesai di Jakarta. Kita ke tempatnya di Jakarta, kita bisa cari orang. Ya. Kita selesai di Jakarta, ya penting kita pulang. Nggak ada boleh ditinggal. Dan beberapa kali ketemu pas masuk juga kita selalu warning ke itu, nggak ada. Kita nggak akan tinggalin dia, lo nggak bisa bawa dia. Yang bisa bawa dia cuma penciptanya dia aja. Udah. Selesai saat azan subuh, kita berangkat. Dia naik motor, kita suruh pegangan yang kuat. Kita jalan naik motor. Biasa kan kalau kita ngelewatin masuk daerah baru kan ada selamat jalan, selamat datang. Gapura gitu. Iya, perbatasan. Pas di perbatasan gitu ditarik tuh perempuan, jatuh dari motor. Yang narik ini siapa? Malu. Jadi kayak kepental gitu. Kepental. Bang! Untung dia di depan ya, kita yang di belakang ya. Kepental ke belakang. Untung itu di belakang, jadi kita tahu kalau dia ketinggalan. Ya.
pas di perbatasan. Jadi kayak seakan-akan Lu nggak boleh bawa. Iya. Lu nggak boleh bawa. Lu mau itu yang ini ditinggal, yang ini buat gua. Iya. Ini ibaratnya ya tuker sama tadi lu injek gua. Iya. Orang bayaran yang harus dibayar. Yes. Lu gua nih raja. Ditarik. Start langsung dong kita berhenti. Iya. Kita motor, kita gotong dia, posisinya udah nggak sadar loh. Ya. Kita popong dia, kita kepinggirin dia. Kita tunggu dia sadar, kita kasih minum, tunggu dia sadar. Kita ajak ngobrol lagi, kita kasih semangat lagi yang pasti. Yeah. Karena anaknya udah bener-bener drop, udah yang ya udahlah. Emang umur gue cuma sampai di sini mungkin. Emang salah gue. Ya. Udah nggak bisa. Kita tetap yakinin dia. Lu nggak boleh. Lu kuat. Karena kalau bukan dari dianya sendiri, yeah, kita susah. Bener. Iya dong. Lu kuat, lu bisa. Ada kita. Tapi nih, kalau kayak gini terus, nanti lu semua yang kena. Yeah. Ini kan salah gua. Udah biarin gua. Gak bisa. Ayo kita pulang bareng-bareng. Ini kita udah tinggal langkah sedikit lagi sampai perbatasan. Yeah. Kita pikir udah selesai dong. Kalau kita lewati perbatasan itu, ya. Yeah. Ayo semangat. Ayo terus semangat. Tapi ini makhluk gak mungkin sampai di sini selesainya. Perempuan bilang gitu, karena mungkin nih perempuan juga udah tahu ya. Jadi ya karena udah ngalamin. Ya, ini yang kita hadapin bukannya yang cuman sekelas-kelas yang bisa kita negosiasi. Iya, tapi kan kita di Jakarta kita bisa cari yang bisa bantuin kita. Yang penting kita pulang, kita selamat. Gue bilang apa sama ibu lo kalau lo ketinggalan di sini? Iya. Iya dong, benar. Kita perginya bareng-bareng. Tapi lo lihat dong kondisi gue udah kayak apa segala macem. Ya, ayo. Ya udah kita akhirnya nunggu sampai dia udah nangis-nangis lah. Udah nangis-nangis, udah yang udah gimana sih orang hopeless. Iya. Udah, ayo. Kita tinggal sedikit lagi, udah setengah perjalanan, ayo kita pulang. Ya udah, akhirnya kita ikat nanti sama yang depan. Kan katanya cuma disuruh pegangan, ini kita ikat biar nggak ditarik lagi ya. Kita mikirin, kita ikat. Alhamdulillah sampai Jakarta nih, ya sampai Jakarta aman kali ini. Ya kita pulangin dia ke rumahnya segala macam, udah nih posisi udah aman lah. Malam dia telepon kita. Gue ngeliat sosok hitam besar bermata merah dalam kamar gue. Siapa diikuti? Dia mau gua. Dia mau gua. Enggak, itu lo mimpi kali. Lo halu, lo kebawa sama yang kemarin, lo kurang tidur. Udah, lo jangan mikirin macem-macem. Udah, lo tidur. Tapi enggak, ini nyata gue ngeliatnya. Enggak, buktinya lo masih gak kenapa-napa. Udah, enggak apa-apa. Udah kita temenin via telepon. Lo tidur aja. Ya udah dong. Mungkin dia udah kecapean segala macam. Kita temenin ngobrol ya di telepon. Dia ketiduran. Udah dong, udah ketiduran kita tutup dong teleponnya. Jam 2 pagi dia telepon lagi. Gue gak bisa napas tadi. Gue gak bisa napas. Tolongin gue. Ini gak bisa, dia mau gue. Dia berapa kali bilang, kamu harus ikut saya. Untuk membayar. Tapi itu omongan dari si makhluknya itu yang dia dengar udah secara kuping atau? Secara kuping. Terus dia juga kan yang pertama lihat dia ada berdiri di kamar. Yang terakhir yang dia nelfon dia jam 2 pagi dia ngeliat udah di atas dia bilang. Jadi kayak rep-repan. Iya. Gila. Gua mau. Saya mau kamu. Kamu harus ikut saya. Tolongin gua. Tolongin. Jemput gua. Gua gak bisa. Gua takut. Udah nangis-nangis tuh ya. Tolongin. Gua takut.
tuh jam 2, ya jam 2:30. Kita nggak mungkin jemput lo jam segini. Ya, benar. apa kata orang tua lo? Benar. Tunggu sampai pagi. Pagi kita jemput, kita ke rumah ada di Lenteng Agung. Kita udah cari tahu ya. Ayo, tapi tunggu sampai pagi tolong. Gue tapi nggak mau tidur, gue takut. Gue takut dibawa. Gue kan udah di rumah. Ya udah lo nggak usah tidur. Kita temenin. Ya udah kita temenin dia sampai subuh. Setelah ada subuh, kita suruh orang yang jemput ya. Salah satu teman kita suruh jemput. Udah pagi, kita jemput, kita bawa lah dia ke tempat sana. Pas di sana ternyata kita ngobrol sama orang yang ngerti. Ternyata orang yang ngertinya bilang, kamu ngapain di sana? Enggak, kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak ada yang ngelakuin hal-hal yang melarang. Yang dilarang, gitu. Kita nggak ngelakuin. Memang pertamanya kita emang udah ngerasa nggak enak dari niat gagak setinggi ayam, ya. Tapi kan kita ngerasa kita niat ke situ nggak ngapa-ngapain. Kita niat ke situ cuma mau main air, nggak ada niat yang lain-lain. Kita terus lanjutin akhirnya buat main air. Tapi yang dia bilang kita katanya nginjek sesuatu ya dari badannya. Akhirnya si orang pintar ini bilang, iya kamu nginjek kakinya. Ya kita nggak tahu, kita nginjek kakinya. Tapi kan di situ kita nggak ngelihat ada apa-apa. Ya kita pun pas pergi masuk permisi. Kalau memang kita salah kita minta maaf. Terus si orang pintar itu bilang, ya ini memang kan kita bilang ini raja, dia bilangnya ini raja. Ya memang ini bermahkota. Ya saya cuma mau teman kita selamat. Kita cuma mau nggak ada apa-apa. Kita pun niat ke sana nggak buat macam-macam. Kita niat ke sana mau baik-baik dan kita berharap kita juga pulang baik-baik aja. Akhirnya sama si orang Peter ini coba dinegosiasi, dia bilang ternyata memang kata orang pintarnya juga emang nggak mau pergi, emang mau dibarternya sama si itu perempuan karena si perempuannya mau dijadikan istri. Tuh, karena yang dia orang pintar bilang ini si perempuan ini punya daya magnet sendiri. Ya gitu. Di saat itu gue juga belum ngerti amat, belum ngerti malah yang begitu-gituan. Berarti mungkin dia ada aura yang berbeda kali ya? Yes, gitu. Ini mau dia jadikan istri. Gue seperti mikir sih Nan ya, kan tuh makhluk begituan ya, kok mau istri sama manusia? Benar. Ya. Iya. Apa jadinya coba? Itu manusia mau dikemanain? Iya. Iya dong. Benar. Gue tanya dong ke orang Peter, maksudnya gimana ya Pak? Saya nggak paham tuh kalau yang itu. Iya, mau dijadikan istri, mau dibawa ke alamnya. Nggak nalar sih sama logika gue di saat itu, kalau di saat itu ya gitu. Ya, nggak bisa dong Pak, ini ketemu saya manusia. Iya. Lah dia apaan? Mana mungkin kan? Iya. Coba tolong dibantu aja deh Pak, mau gimana? Pertama, bapaknya itu manggil sosokannya, ternyata nggak datang sosokannya. Yang datang itu anak-anak buahnya. Itu berasa banget Nan, orang dari lampunya terang jadi set gitu, agak redup ya. Ini mereka sudah mulai datang gitu. Iya pantesan sih Pak, kayaknya gimana banget suasananya. Coba dinegosiasi deh Pak, kalau emang itu kamu bawa apa? Bawa, kita nggak ada yang bawa apa-apa Pak. Dia kalau emang mau dibarter dia minta darah. Wah nggak ada Pak. Iya dong. Benar. Nggak bisa. Makanya tuh kita kesini. Ya udah kita kurung aja ya Dek. Terserah Bapak aja deh mau gimana. Yang penting kita semuanya baik-baik. Benar. Ya udah akhirnya si bapak itu minta waktu, dia masuk ke dalam ke ruangannya.
sama manggil si perempuan itu, sama ada satu lagi pacarnya ya. Dia panggil masuk ke dalam ke ruangan itu. Ini yang diceritain dari pacarnya nih ya, gitu kan, kita di luar nungguinnya. Orang Peter itu bilang dimasukinlah ke dalam botol. Dia minta aqua, dimasukinlah ke dalam aqua karena dia nggak mau disuruh pergi. Kata dimasukin ke dalam aqua. Gue tanya dong sama temen gue, lu percaya? Emang kelihatan? Yang real aja kalau gue ya mah, emang kelihatan? Enggak sih Al, tapi gue pegang botolnya geter. Oke. Maksud lo geter? Iya dia geter. Geter Al, katanya gitu. Nggak tahu entah itu energi, kata si orang pinternya sih itu karena energi ya. Kata itu energi. Terus abis dimasuk ke dalam botol, si orang pinternya nanya, ini mau dikemanain? Mau kamu yang buang? Apa saya yang buang? Lah kita mau terima bersih aja lah. Ngapain capek-capek? Ya udah, sampai sekarang semua everything good, dan mereka udah jadi suami istri. Tapi memang perempuannya ini setiap mens dia sensitif. Jadi kayak perbedaan gitu ya? Sampai sekarang dia bisa kalau lagi mens nih, lagi masak, tiba-tiba digelepak, pak. Kalau dia setiap lagi mens, singgungan sama makhluk itu lebih dempet, sampai nyentuh ke badan. Kita kan kalau misalnya sama makhluk-makhluk itu kan nggak sampai yang keplak. Dia bisa. Sampai sekarang. Dan sampai anaknya pun begitu. Lagi jalan di tangga, tiba-tiba didorong, pak. Tapi kalau anaknya itu nggak ada waktu-waktu tertentu? Nggak ada. Tapi kalau si perempuan ini sampai sekarang setiap lagi mens pasti. Gila. Makanya tuh dia kalau mutusin kalau lagi mens dia nggak akan keluar rumah. Karena di rumah aja dia udah ngalamin kejadian-kejadian aneh. Berbahaya itu. Ya. Orang bumbu goreng tiba-tiba dikepak, sampai palanya masuk ke dalam wajan. Sekarang. Tapi hal itu udah sempat dipertanyakan ke orang-orang yang ngerti kan? Dianya nggak mau. Oh, dia udah nggak mau lagi. Nggak mau. Mendingan gue nggak mau tahu. Gue takut. Udah cukup gue cuman yang penting gue sekarang tahu kalau lagi begini gue nggak boleh begini. Kalau lagi seperti ini ya udah gue di sini aja. Di rumah aja udah. Sempet sih gue ngomong sama dia ya, jangan jadiin jadi suatu batas. Iya dong kan? Benar. Tapi karena dianya begitu gimana nolonginnya? Iya sih. Karena ya kita cuma bisa ngulurin tangan kita. Kalau dia nggak mau narik tangan kita percuma. Tapi kan kita ngeliatnya kasihan. Iya. Sampai sekarang. Baru terakhir aja kok yang dia bilang lagi goreng dikelepak sampai mau masuk tuh kepala ke dalam wajan, kan gila. Lu mau terus-terusan kayak gitu. Iya. Tapi gue mau nanya lagi sama Nanda, emang bisa Nan? Tapi ini ternyata real loh ya. Kalau menurut pandangan gue sih Kak, hal itu mungkin aja terjadi karena manusia itu kan ada energi juga. Dan segitu kuatnya. Nah, jadi mungkin makhluk-makhluk yang berinteraksi ke teman kakak itu makhluk-makhluk yang umurnya udah tua. Kalau udah tua bisa karena untuk dia memindahkan barang pun juga dia butuh energi yang cukup besar gitu kan. Dan nggak mungkin kalau misalkan kayak cuman makhluk-makhluk yang umur 100-200 tahun nggak mungkin dia punya energi yang sebesar itu. Kayak gitu sih kalau dari pandangan yang gue tahu tentang hal goib. Dan kasihannya sekarang anaknya yang
nomor 2 ya, yang kecil. Iya gitu. Sebelum anaknya jatuh dari tangga, ya dia itu yang gue bilang ditong gitu kepalanya lagi ngegoreng. Berapa hari kemudian anaknya lagi mau naik tangga, dijorokin, jatuh ke bawah. Langsung luka dong. Bawa ke tukang urut. Oke, sekali, 2 kali. Pas ketiga kali bawa ke tukang urut, di bagian tubuhnya ada jeplakan tangan. Jadi kayak ditabok gitu. Ya. Gokil ya. Tapi dari suaminya nggak mau coba buat mengobati hal itu? Udah. Suaminya sampai mikir rumahnya. Yang anaknya jatuh gitu, rumah gue kali ini yang bermasalah. Iya dong. Di ngajiin, dipanggil orang pinter gitu. Memang waktu itu saat itu ada yang nakal gitu, tapi udah diusir. Udah diusir udah dong. Benar. Tapi kan ya mikir lagi, kalau memang si perempuannya punya magnet tersendiri, ya berarti kan pas lagi magnetnya twing, yang lewat tuh bisa datang kan? Iya. Tapi nggak tahu sih kayak ini ya. Gue ada pandangan gini. Jadi di dia ini sebenarnya tuh masih ada energi yang tersisa. Oke. Dan energi ini tuh udah ditandain, dan kebetulan pada saat yang dia ke Curug itu dia lagi halangan kan. Nah di situ kuat tuh buat nanda ini. Oke. Nah makanya kenapa efeknya sekarang itu ketika dia uzur dia malah lebih sensitif ya, karena tanda itu muncul. Oke. Dan ketika tanda itu muncul, pengikut dari si yang raja ini datang ke dia. Ngerti gue. Oke. Berarti masih yang dulu itu dong? Iya. Karena masih banyak dari kaki tangannya dia yang nggak terima pemimpinnya dilawan seperti itu. Oke. Itu sih yang ada di pandangan gue. Iya. Iya loh Nan. Jadi ya kasihan. Iya benar. Iya. Karena yang gue tahu sih ya, ketika kita mau coba menolong case yang seperti itu, kalau emang nggak bisa dinegosiasi, ya jalan terakhirnya udah sekuat apa lu? Main kuat-kuatan. Iya. Nah kalau kasus ini, ya kan pernah sempat dinegosiasi waktu tuh yang awal banget. Dan dia nggak mau kan? Nah, karena dia ini dibilang kerajaan sih sebenarnya bukan ya. Kalau dari apa yang gue lihat, dibilang kerajaan bukan, dia hanya sekedar teritorial aja. Oke. Ya, jadi dan memang teritorialnya dia ini makhluk-makhluknya kebanyakan petarung. Oh, oke. Gitu, dan ya jadi mungkin fight aja ya. Oke. Mungkin kalau dari pandangan gue tuh caranya ya dengan tarung lagi untuk menyelesaikan hal itu. Nah, kalau dari dia kan kenapa setiap mens aja? So, kalau nggak mens, everything good gitu. Karena tandanya. Karena dia ditandain itu ketika dia mens, dan kalau dia nggak mens, tanda itu kayak redup. Jadi agak sulit untuk pengikut-pengikutnya ini nyari keberadaan cewek itu di mana. Oke. Itu kejadian udah lama banget Nan. Udah lama banget. Hampir mau 10 tahun mungkin ya. Oh, udah lama banget itu mah. Dan terus begini. Setiap kita perempuan mens sebulan sekali loh. Iya. Nah. Selama sebulan udah gitu 7 hari ya? Iya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Nah, sebulan itu selama 7 hari ngalamin kayak gitu dong? Iya. Tapi selama 7 hari ada satu, next ntar gue tanya ya. Satu hari, mungkin di hari keberapa yang ekstrim. Oke. Nah, mungkin yang ininya nggak begitu ekstrim kayak yang sampai digituin ya. Nah, tapi ada satu hari pasti ada yang ekstrim.
Gokil. Oh. Nggak kebayang sih jadi dia kayak gimana. Jadi perannya tadi itu lo bilang ya, divide ya. Iya, ya kalau dari Pandang. pandangan gue. Oke, nanti gue kasih tahu ke orangnya. Kalau gue sih, sorry dah, no fight dah. Ngapain? Tapi emang harus orang yang benar-benar paham sih. Iya lah. Karena ya energinya cukup lumayan dan kelompok ini juga banyak sekutunya. Kayak gitu. Itu yang gue lihat sih. Gue sih nggak mau cari masalah dah. Iya. Agak ribet ketika kita berhadapan sama hal gue kalau dari apa yang pernah gue alamin sih gitu. Lu bisa nggak? Aduh. Kalau bisa tuh gue kenalin orangnya langsung ke lu. Itu nanti lah. Itu nanti. Di balik kamera lah. Oke. Itu padahal tadi lakinya udah gue suruh kesini. Tadi lakinya udah mau gue suruh kesini. Padahal lagi ngumpul loh. Tadi laki Gitu ya. sini lu makan gitu, makan di sini gitu. Siapa tahu kan bisa ngobrol langsung sama lu. Iya. Dilalahnya nggak ngelangkah kakinya ya nggak? Benar. Tapi emang banyak sih Kak godaannya. Ketika mau mencoba hal-hal yang positif. Gue suruh kesini tadi. Udah fix itu, tapi nggak dat. WhatsApp-WhatsAppan doang. Biasanya meluncur. Ini enggak. Nanya aja terus di WhatsApp. Tumben. Iya. Nah Kak, dari cerita Kakak tadi nih, sebelum kita akhirin Kak, ada pesan gak sih Kak yang bisa Kakak sampaikan? Oke. Kalau pesan gue ya, mau kemanapun kita jalan. Oh. Ya itu tadi, assalamualaikum, permisi. Karena nggak tahu tuh, contohnya temen gue, dia nggak ngeliat apa-apa kok. Benar. Tiba-tiba keinjek nggak sengaja, Iya. nggak ada niat mau macem-macem. Niat kita datang ke situ nggak tulus lo mau main, Iya. nggak ada niat macem-macem. Cuma karena keinjek jadi masalah sampai saat ini. Ya, Benar. kita nggak tahu efeknya bakal sepanjang apa. Oh. Ya, yang penting permisi, assalamualaikum. Ngomong dalam hati tuh. Maaf kalau ada yang keinjak, maaf kalau ada yang kesentuh, gitu. Mau kemana pun itu, mau ke rumah orang kayak, ya nggak? Jadi utamakan adab. Yes. Nah, Seperti yang Anda bilang tadi juga, Apa? kita nggak tahu umurnya ada berapa ribu tahun. Benar. Ya nggak? Benar. Benar. Kata Nanda kan kalau ratusan doang aja nggak mungkin. Berarti kan ada ribuan umurnya cuy. Benar sih. Mereka akan terus bertingkat-tingkat gitu sih Kak kalau yang gue tahu. Oh kan? Nah, udah sampai di penghujung penghujung durasi nih Kak, durasi. Sekali lagi nih gue ingetin buat para pijakers yang ada di rumah, jangan lupa buat jangan mampir sih, terus stay tune di channelnya Spiritual Journey karena banyak banget narasumber-narasumber yang mantep di sana. Banyak banget cerita-cerita yang oke, pengalaman-pengalaman yang menarik dan banyak banget pesan yang bisa kalian ambil. Nah, ini makasih banyak Kak udah Sama-sama, mau berbagi Nanda. cerita di si Tabur Pijak, udah ngasih pesan juga buat teman-teman di rumah. Next mungkin kalau ada Boleh. cerita lagi Kak Boleh. yang setelahnya sebenarnya tuh banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kalian nih. Tapi kalau berharap ceritanya serem dari gue pasti ceritanya datar Nan. Iya dong. Iya benar. Oh karena ya itu tadi lah. Iya kayak gitu. Ya udah sampai sini aja videonya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.